Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelum kita mulai ngobrol hari ini, aku mau ajak kalian semua untuk support channel ini dengan klik subscribe, like, dan boleh banget komen kalau ada yang mau kamu sampaikan. Dukungan teman-teman semua berharga banget buat perjalanan dakwah yang kecil ini. Semoga setiap kebaikan teman-teman dibalas Allah berkali-kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini aku pengen ngobrolin satu hal tentang momen dimana mungkin teman-teman yang sekarang baru hijrah dan sedang berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Dan setelah teman-teman mulai berubah, malah makin banyak yang menjauh dan malah makin sedikit yang mengerti teman-teman. Kalau teman-teman lagi merasakan fase seperti itu, aku mau bilang ke teman-teman semua, teman-teman nggak sendiri dan teman-teman itu nggak salah. Dalam perjalanan hidup, apalagi saat kita berhijrah, kehilangan itu bagian daripada proses. Tapi, kehilangan support system bukan berarti kehilangan arah, bukan berarti kehilangan cinta. Karena selama kamu masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu nggak pernah benar-benar sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami masa-masa di mana orang-orang sekitar beliau itu menolak, membenci, bahkan membuli dan menyakiti beliau. Bayangkan manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja saat membawa kebenaran justru ditinggal banyak orang. Bahkan ada dari keluarga sendiri menolak dakwahnya. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah benar-benar sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berfirman, Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl ayat 128. Ini bukan hanya ayat untuk dibaca, tapi janji dari langit, yang mana Allah turunkan untuk mereka yang merasa sunyi, tapi masih bertahan dalam kebaikan. Ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil seorang dari hidup kita bukan karena ingin menyakiti kita, tapi karena ingin menyelamatkan kita dari arah yang salah. Teman-teman tahu nggak? Dulu Nabi Musa alaihissalam juga pernah merasakan sendiri. Ketika beliau lari dari Mesir karena membunuh seorang laki-laki tanpa sengaja, beliau lari jauh dan nggak tahu harus kemana, sampai akhirnya beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Surat Al-Qasas ayat 24. Shadaqallahul azim. Dalam kesendirian, Nabi Musa alaihissalam menemukan arah. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan jalan baru, jalan yang bukan hanya menyelamatkan diri beliau, tapi juga menguatkan beliau untuk menjadi nabi yang besar. Kalau kamu berhijrah, tapi malah menjadi sepi, itu bukan tanda yang buruk. Seringkali setelah hijrah, lingkungan menjadi berubah. Yang dulu mungkin nyaman diajak ngobrol, sekarang rasanya udah beda frekuensinya. Tapi kamu jangan buru-buru nyalahin diri sendiri dulu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman kalian. Kadang, kehilangan teman itu bukan hukuman teman-teman, tapi penyaringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaring hidup kamu supaya yang tersisa nanti adalah mereka yang benar-benar tulus dan satu jalan dengan kamu. Dan sekarang ketika aku sudah merasa sendiri, kemudian apa yang harus aku lakukan? Jawabannya adalah perbaiki hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu support sistem dunia hilang, artinya Allah ingin kamu lebih dekat dengan Allah. Bukan karena Allah marah, tapi karena Allah mungkin cemburu, mungkin kamu terlalu mengandalkan manusia, dan lupa ada yang lebih sayang dari semua makhluk di bumi,
yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdoalah minta teman yang baik. Berdoalah, ya Allah, anugerahkan kepadaku teman yang salih yang bisa mengingatkanku kepadamu dan membantuku mendekatkan diriku kepadamu. Dan bangunlah rutinitas ibadah yang kamu suka. Gak harus yang berat-berat, mulai dari zikir pagi dan sore mungkin, atau ngaji 1 halaman, atau sedekah kecil setiap hari Jumat. Hubungan dengan Allah itu bukan kompetisi siapa yang paling banyak, tapi siapa yang paling tulus. Dan bergabunglah ke komunitas yang baik. Sekarang banyak kajian online, grup sharing Islami atau circle kecil yang saling support. Pelan-pelan aja, gak semua orang langsung cocok dengan kamu, tapi insya Allah kalau niat kamu baik dari awal, Allah akan temukan kamu dengan yang baik juga. Kalau hari ini kamu sedang sendirian nonton video ini sambil nahan tangis atau merasa kosong, aku pengen teman-teman semua ingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat ini sering banget aku ulang-ulang di podcast-podcast aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang dengan Allah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kamu rasa sepi bukan supaya kamu lemah, tapi supaya kamu kuat tanpa bergantung dengan yang fana. Oke teman-teman, podcast ini untuk kamu yang sedang merasa kehilangan teman, kehilangan arah, dan mungkin kehilangan tempat cerita. Kalau semua pintu tertutup, itu bukan akhir. Bisa jadi itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang ke kamu, sekarang giliran kamu menuju pintu yang mengarah kepadaku. Jangan takut jalan sendiri, karena Allah gak pernah ninggalin kamu. Dan semoga setelah ini, kamu bukan hanya kuat, tapi juga tenang, karena kamu tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bareng kamu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau podcast ini menyentuh kamu, yuk bantu share ke teman-teman yang mungkin juga lagi jalan sendirian. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah, biar kita bisa terus tumbuh bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.